Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam tatim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya baginda Rasul, amin ya rabbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, salam kenal, salam seduluran. Pada kali ini saya ingin memberikan jabaran, tentunya dengan hasil suan-suan kami dan hasil analisa kami berkaitan dengan zaman Kolobendu. Apa sih zaman Kolobendu itu? Zaman Kolobendu adalah zaman di mana banyak kebohongan-kebohongan yang ada di dalam Nusantara ini, baik dari kecil maupun dari segi yang atas. Kebohongan-kebohongan yang tentunya menimbulkan suatu fitnah akhir zaman, fitnah yang tentunya sudah tidak bisa dihindari lagi, tidak bisa dibedakan lagi di mana kebenaran itu yang ada. Dalam zaman Kolobendu ini, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai semakin besar zaman Kolobendu itu, menunjukkan kedekatannya, kemunculannya yang kita tunggu-tunggu bersama-sama. Tentunya kalau kita berbicara mengenai zaman Kolobendu, zaman yang dimana umat manusia ini sudah tidak lagi mengenal mana baik, mana buruk. Semata-mata untuk perutnya sendiri, semata-mata untuk bagaimana bisa hidup layak. Nah, disinilah sehingga bermacam-macam apapun dihalalkan, dengan tipu sana tipu sini, dengan berbohong, dengan berfitnah. Inilah zaman Kolobendu. Belum lagi alamnya yang semakin hari semakin banyak bencana-bencana yang tentunya bencana itu sebenarnya adalah peringatan untuk umat manusia di zaman Kolobendu ini. Tetapi banyak yang lalai, banyak yang tidak menghiraukan teguran-teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah belum cukup dengan bencana-bencana alam yang semakin hari semakin mengerikan? Bencana moral. Banyak orang yang di zaman sekarang ini melihat pembunuhan, masalah sepele menyebabkan nyawa melayang. Bahkan ada yang lebih mengerikan lagi. Ada seorang anak juga membunuh orang tuanya. Ini adalah semata-mata itu adalah ekonomi. Karena di zaman sekarang ini berbicara mengenai kelayakan hidup, berbicara mengenai perekonomian. Banyak kaum wanita juga sudah tidak ada lagi rasa malu dalam dirinya, sehingga banyak tuh video-video yang beredaran di sosmed. Itulah menunjukkan bahwasanya zaman Kolobendu adalah zaman kerusakan umat manusia, kerusakan alam yang tentunya tidak pernah kita sadari bahwasannya semakin hari kerusakan bumi ini semakin nyata. Dan tentunya apapun yang kita lakukan itu mendekatkan kita kepada kiamat. Tentunya kalau kita berbicara kiamat, banyak yang mengatakan masih lama, masih jauh. Tentunya kita juga tidak pernah menyadari bahwasannya ada kiamat, kematian kita sendiri, yang tentunya tidak pernah orang tahu, dan pasti orang sudah meyakini bahwasannya kematian itu juga akan datang. Sebagaimana yang dikatakan kalau zaman Kolobendu ini oleh Syekh Khalil Al-Bangkalan, bahwasanya besok zaman akhir itu banyak telur yang berkokok. Yang artinya apa?
yang artinya adalah orang yang tidak pernah belajar di dalam pesantren, misalnya pendidikan agama, tetapi berbicara agama. Orang yang tidak pernah mondok, tetapi mendirikan pondok pesantren. Sehingga kacaulah keagamaan ini. Seakan-akan apalagi belum dari kelompok-kelompok lain yang sengaja merusak citra keindahan kedamaian Islam. Dengan adanya banyak teroris, dengan adanya banyak orang yang mengatakan perpecahan-perpecahan yang disengaja, seakan-akan Islam itu mengerikan. Itulah apa yang dikhawatirkan oleh para leluhur-leluhur kita. Kita semua sudah menghadapinya. Kita sedang dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak kunjung berhenti. Inilah zaman Kolobendu. Zaman di mana kebenaran itu sulit untuk ditemukan. Zaman di mana kedustaan, pembohongan, fitnah merajalela menguasai umat manusia di seluruh dunia. Zaman Kolobendu ini ya tentunya sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, bahwasannya orang meninggal tanpa sebab, dicokot nyamuk mati atau digigit nyamuk meninggal. Ini kita sudah pernah menyaksikan, bahkan mungkin ada di keluarga para sahabat semua. Ya, rebutan warisan, harta warisan, sehingga banyak pembunuhan. Zaman Kolobendu adalah zaman di mana puncak daripada zaman fitnah yang merajalela. Zaman Kolobendu adalah zaman di mana umat manusia ini benar-benar diuji keimanannya, diuji kelaparan, sehingga kita menghalalkan sebagai cara menipu ke sana, menipu ke sini, ya, judi merajalela, memiskinkan, membodohi umat manusia yang diiming-iming untuk kemenangan, padahal itu sejatinya adalah memiskinkan. Tetapi untuk pemerintah tidak mampu menangani perjudian yang merajalela di Nusantara ini. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan azabnya, memberi peringatan kepada kita, tetapi kita sendiri itu tidak pernah menyadarinya. Apalagi kita selalu dijauhkan dengan agama, dijauhkan dengan ketuhanan, keimanan kita dijauhkan dengan adanya kelompok-kelompok yang selalu menggoreng antara kebudayaan dan agama, yang membentur-benturkan budaya dan agama. Sehingga kalau di Nusantara ini, kalau sudah tidak ada budaya, pasti itu akan hancur persatuan Nusantara ini. Oleh karena itu, untuk para sahabat semuanya, untuk para spiritual semuanya yang diperjalankan mendapat titah atau perintah daripada leluhurnya, udah sampai mana kalian dalam mengembannya, menjalankan tugas-tugas untuk menjaga Nusantara ini, menjaga kedamaian dan kerukunan Nusantara ini? Apakah sebagai spiritual orang-orang yang diperjalankan hanya pandai menghujat, hanya pandai menilai orang, tetapi tidak pernah menjalankan kedamaian, mengajak orang-orang supaya untuk mencintai negeri ini, mencintai budaya sendiri? Inilah yang terjadi adalah zaman Kolobendu, yang tentunya para leluhur kita sudah mengetahui akan seperti apa kondisi zaman akhir ini. Zaman Kolobendu kalau sudah selesai, ya, itu akan datang zaman di mana kemakmuran, zaman di mana kesejahteraan, yang tentunya kalau sudah kita lewati dengan sungguh-sungguh memerangi kemunafikan, memerangi kebodohan, memerangi penipuan. Banyak sekali penipuan di zaman sekarang ini, sehingga banyak orang yang tergiur dengan iming-iming
baik penipuan agama, penipuan yang membenturkan kebudayaan-budayaan kita sendiri, sejarah kita dibelokkan, sejarah kita diakui oleh orang lain. Tetapi kita sebagai orang Nusantara ini diam, membisu tanpa melakukan suatu tindakan apapun. Kalau kita biarkan terus-menerus seperti ini, kalau kita biarkan dan kita tidak menjaganya, tidak berbenah diri, apa yang akan terjadi untuk generasi-generasi kita selanjutnya? Jangan hidup di negeri ini sebagai jongos orang lain. Karena apa? Karena kita dibodohi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan agama. Ini adalah zaman Kolobendu, saudaraku. Yang tadi saya singgung bahwasanya Syekh Khalil Al-Bangkalan mengatakan, besok sudah akan datang telur berkokok. Yang artinya itu orang yang tidak paham agama berbicara agama, mengomentari para kiai, bagaimana youtuber yang sudah ada, mengomentari, mencari kesalahannya, dibenturkan dengan ustadz yang lain, penceramah yang lain. Syekh Khalil Bangkalan juga mengatakan, orang yang tidak pandai agama, tidak mengerti agama, juga ceramah di mana-mana, sehingga membuat umat ini semakin kacau dan semakin tidak mencintai NKRI ini. Inilah zaman Kolobendu. Mudah-mudahan setelah usainya zaman Kolobendu ini, kita akan merasakan bersama-sama zaman di mana zaman kemakmuran yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, zaman di mana kita ingin memberikan sesuatu kepada orang, kita sulit untuk menemukannya, yang artinya adalah semua itu sudah makmur, sudah merasakan kenikmatan duniawi. Tetapi zaman Kolobendu yang sekarang kita hadapi, tentunya kita jaga keimanan kita dengan cara menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana kita sebagai umat muslim. Dan untuk orang non-muslim, ya jalankan apa-apa yang diperintahkan dalam agama kalian. Karena kita hidup berdampingan, tentunya kita juga harus hablum minan nasnya, kita harus jaga, kerukunan harus kita jaga bersama-sama. Itulah, mudah-mudahan setelah usainya zaman Kolobendu ini, kita akan merasakan zaman di mana zaman kemakmuran akan datang kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu menjaga kerukunan, menjaga NKRI ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghancurkan Nusantara ini. Terima kasih. Mohon untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hakikinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.